Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa seseorang dengan penyakit rematik autoimun, misalnya ankylosing spondylitis, lupus, rheumatoid arthritis, vaskulitis, Sjogren's syndrome, skleroderma, ini merupakan kelompok-kelompok yang berisiko terkena gangguan kardiovaskuler. Nah, apa gangguan kardiovaskuler itu? Misalnya stroke dan serangan jantung. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa kenapa terjadi gangguan kardiovaskuler pada penyakit rematik autoimun, ada dua faktor yang berperan. Pertama, yaitu penyakit rematik autoimunnya sendiri, sehingga kita penting untuk mengendalikan agar penyakit rematik autoimunnya stabil sehingga mengurangi suatu proses inflamasi. Yang kedua, adanya faktor-faktor resiko kardiovaskuler tradisional, seperti misalnya merokok, berat badan berlebih, hipertensi, diabetes, kemudian kadar kolesterol yang tinggi. Nah, teman-teman autoimun, kita tentu sekarang ingin tahu bagaimana kita bisa mencegah hal itu atau menurunkan risiko terjadinya gangguan kardiovaskuler pada populasi rematik autoimun. Nah, teman-teman, yang pertama, apabila teman-teman merokok, sebaiknya kita harus berhenti merokok. Sebab dengan berhenti merokok, kita menurunkan risiko itu. Kemudian, jangan lupa teman-teman juga harus tetap menjaga supaya penyakitnya terkendali baik. Jangan lupa untuk periksa secara teratur ke dokter yang merawat. Karena kalau kondisi penyakit rematik kita tidak stabil atau sedang flare, maka inflamasinya akan semakin tinggi. Dengan demikian akan meningkatkan risiko kita untuk terjadi gangguan kardiovaskuler. Yang ketiga, kita usahakan untuk mencapai berat badan yang ideal. Dan yang keempat adalah harus mengatur pola makan yang seimbang. Ada satu hal yang sangat penting, yaitu mengenai makanan yang perlu kita bahas secara spesifik. Nah, teman-teman autoimun sekalian, bagaimana pola makan yang dianjurkan yang dapat menurunkan risiko teman-teman untuk terkena gangguan kardiovaskuler, yaitu suatu pola makan yang mengikuti seperti pola makan diet Mediterania. Seperti apa diet Mediterania itu? Itu adalah merupakan suatu pola diet di mana lebih banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran, kemudian membatasi daging merah dan produk olahan daging. Nah, teman-teman, juga di sini pola diet Mediterania ini mengandung banyak minyak olive, kemudian minyak sayur. Nah, kita akan mengikuti pola diet ini karena pada beberapa penelitian pola diet Mediterania ini bisa menurunkan risiko kita untuk terkena gangguan kardiovaskuler. Teman-teman, ternyata bahwa isu gangguan kardiovaskuler pada seorang penyandang rematik autoimun ini bukanlah hal yang baru. EULAR, suatu organisasi rheumatologis dan penyandang artritis di Eropa, mereka sudah membuat suatu panduan untuk dokter-dokter di seluruh dunia yang menangani rematik autoimun tentang adanya faktor risiko dan bagaimana kita mengendalikan faktor risiko kardiovaskuler pada penyandang rematik autoimun. Nah, ada beberapa poin-poin penting yang dapat saya bahas pada hari ini mengenai rekomendasi itu, bahwa yang pertama adalah baik rheumatologis yang merawat ataupun teman-teman sekalian sebagai penyandang rematik autoimun harus lebih paham akan risiko itu. Kita ketahui bersama, banyak di antara kita yang tidak memahami akan adanya risiko itu dan tidak tahu bahwa ternyata penyakit kita atau rematik autoimun itu sendiri bisa menyebabkan tingginya angka kejadian kardiovaskuler pada kita. Jadi kita yang pertama harus paham bahwa kita berisiko. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah paham kita berisiko, kita juga harus berusaha untuk menjaga supaya kita meminimalkan risiko itu. Yaitu antara lain, pertama, disebutkan juga dalam rekomendasi itu, kita harus menjaga supaya kondisi penyakit dasar kita, misalnya RA atau lupus, itu tetap stabil. Dengan kondisi penyakit yang stabil, kita juga bisa menurunkan risiko gangguan kardiovaskuler pada kita. Nah, ternyata beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa dengan mengobati penyakit kita, seperti misalnya kalau teman-teman menyandang RA dan kita mengobati RA dengan DMARD ataupun TNF alpha blocker sesuai dengan
anjuran dokter, ini akan menurunkan risiko kejadian gangguan kardiovaskuler pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, hal apa lagi yang kita harus perhatikan dalam rangka untuk menurunkan risiko teman-teman terjadi stroke atau serangan jantung? Nah, ada beberapa hal yang harus kita monitor secara berkala. Yang pertama, pastikan agar teman-teman memiliki berat badan yang ideal. Nah, bagaimana mengukur berat badan yang ideal? Dengan rumus IMT, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, teman-teman usahakan untuk mencapai IMT yang ideal, yaitu antara 18,5 sampai dengan 22,9. Nah, kalau kita sebut obes atau gemuk itu adalah IMT-nya menurut kriteria Asia Pasifik di atas 25. Jadi usahakan teman-teman memiliki berat badan yang ideal. Yang kedua, secara berkala teman-teman harus melakukan pengukuran tekanan darah. Karena ini merupakan juga faktor risiko yang sangat penting untuk terjadinya stroke dan serangan jantung. Usahakan teman-teman memiliki tekanan darah yang ideal, yaitu kurang dari 130/85. Dan apabila ada hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, sebaiknya kontrol ke dokter untuk mencapai tekanan darah yang normal. Yang ketiga, teman-teman juga secara berkala harus memeriksakan kadar gula darah kita. Jadi, kita harus melakukan deteksi dini apabila memang terdapat diabetes mellitus dan kemudian cepat-cepat mendapatkan pengobatan jika memang kita ada diabetes mellitus. Kita ketahui bersama kriteria untuk diagnosis diabetes ini adalah gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 atau HbA1c di atas 6,5. Jadi jangan lupa teman-teman secara berkala periksakan kadar gula darah Anda, dan apabila memang tinggi kita harus kendalikan. Nah, teman-teman, selain itu juga jangan lupa juga untuk memeriksakan kadar kolesterol. Jadi kolesterol ini juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke, faktor risiko terjadinya serangan jantung yang sangat penting. Dan kita harus mencapai kadar kolesterol yang normal. Kita mengharapkan kadar kolesterol harus di bawah LDL, kolesterol jahat harus di bawah 100, dan kadar trigliserida harus di bawah 150. Nah, teman-teman, dalam rekomendasi daripada EULAR ini juga tercantum salah satu rekomendasi mengenai pola diet Mediterania yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi kalau banyak di antara kita penyandang atau autoimun yang bertanya pola diet apa yang dianjurkan oleh kita, nah jelas sekali di sini sudah dikatakan bahwa pola diet yang dianjurkan adalah pola diet Mediterania. Selain untuk menjaga kestabilan penyakit kita, juga untuk menurunkan risiko kita terjadi gangguan kardiovaskuler. Sekali lagi, pola diet Mediterania itu adalah merupakan suatu pola diet di mana paling banyak mengandung buah-buahan dan sayuran serta minyak olive atau minyak sayur, serta membatasi daging merah dan juga membatasi produk-produk olahan daging. Teman-teman, ada juga yang mengatakan bahwa ternyata konsumsi obat-obatan ini berpengaruh juga pada risiko kardiovaskuler. Sebagai contoh, NSAID atau penghilang sakit. Memang benar ada NSAID tertentu yang bisa meningkatkan risiko kardiovaskuler kita. Oleh karena itu saya anjurkan kepada teman-teman apabila ada nyeri jangan membeli obat-obat penghilang sakit tanpa panduan dari dokter, karena nanti dokter yang akan memutuskan obat-obatan apa, penghilang sakit yang mana yang paling cocok untuk teman-teman sekalian. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan steroid meningkatkan risiko gangguan kardiovaskuler. Nah, penggunaan steroid seperti apa yang meningkatkan risiko gangguan kardiovaskuler? Nah, ternyata steroid yang dimaksud di sini adalah steroid dosis tinggi dan digunakan jangka panjang. Jadi teman-teman sebaiknya tidak menggunakan steroid tanpa petunjuk dari dokter. Apabila teman-teman menggunakan steroid atas petunjuk rheumatologis, biasanya akan diberikan dosis serendah mungkin yang bisa membuat penyakit teman-teman stabil. Dan kalau digunakan dalam waktu yang singkat dengan dosis yang cepat diturunkan, ini tidak akan meningkatkan risiko teman-teman untuk terjadinya gangguan kardiovaskuler. Demikian penjelasan saya mengenai cara kita mencegah gangguan kardiovaskuler. Kembali diingatkan buat teman-teman untuk tetap mengendalikan
penyakit dari teman-teman masing-masing, penyakit rematiknya jangan putus berobat, kemudian capailah berat badan yang ideal serta harus menjaga agar kolesterolnya normal, gula darahnya normal, tekanan darah yang normal, di mana semua itu kita bisa dapatkan dengan olahraga yang teratur dan pola diet yang sehat. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.